Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Kami di sini dari kelompok 7 kelas 4608 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah data mining dengan tema dataset diabetes. Pertama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari saya, nama saya Andi Prabandaro, NIM A11 2021 13907. Dilanjut teman saya Farel Ardian. Nama saya Farel Ardian, NIM A11 2021 13437 dan dilanjutkan oleh Rahul. Nama saya Rahul Indra Bawan, NIM A11 2021 13856, dilanjutkan oleh Rizky. Saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM A11 2021 13325, dilanjut dengan Nataya. Nama saya Ataya Melandela Dina Siregar, NIM A11 2021 13836. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Pertama, alasan kenapa kelompok kami memilih dataset diabetes. Karena buat kelompok kami, kita dapat mengklasifikasikan orang terkena diabetes atau tidak. Selanjutnya, apakah penting dataset diabetes itu di dunia IT? Bagi kami ini sebuah tantangan untuk melakukan penelitian lebih dalam di bidang IT, di dunia IT. Menurut kami ini berfungsi untuk bisa mengecek apakah seseorang terkena penyakit diabetes atau tidak. Sumber data yang kami ambil bersumber dari Kaggle. Terus selanjutnya, kenapa kami memilih penelitian ini, dataset diabetes? Karena bagi kami, dataset diabetes pada Kaggle dapat digunakan sebagai dataset untuk membuat aplikasi, mengklasifikasi apakah seseorang terkena diabetes atau tidak. Hal ini membuat bisa masyarakat ataupun pasien membutuhkan konsultasi untuk menentukan hasil diagnosis dari gejala yang dialaminya. Masyarakat tidak perlu buat datang ke dokter. Mungkin dataset tema yang kita ambil agak bertentangan sedikit dengan ke dokter, karena ketika dataset kami jadi, aplikasi yang kita bikin jadi ini, masyarakat akan lebih memilih menggunakan aplikasi ini daripada ke dokter, karena ya satu, lebih terjangkau. Masyarakat itu tidak perlu harus datang langsung ke dokter buat konsultasi dia terkena diabetes atau tidak. Selanjutnya, untuk pemodelan dalam penelitian ini menggunakan sistem pakar yang dapat memberikan solusi kepada masyarakat tanpa harus bertanya langsung kepada dokter, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh kami, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nurliana Putri dan Leonard G. Marto 2020 yang berjudul Aplikasi Sistem Pakar untuk Diagnosis Penyakit Diabetes, kami mengambil sedikit penelitian dari sumber itu untuk menjelaskan bahwa aplikasi sistem pakar menggunakan metode decision tree berhasil melakukan diagnosis dengan baik. Hal ini juga sesuai dengan nilai bobot yang sudah diberikan oleh pakar atau dokter, juga sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai media edukasi tentang penyakit diabetes. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya untuk membacakan datasetnya, Farel Ardian. Ya, di sini saya akan memperlihatkan dataset yang kami gunakan untuk membuat program aplikasi diagnosis klasifikasi diabetes. Di dalam dataset terdapat pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age,
dan outcome. Lalu selanjutnya saya akan melihatkan codingan klasifikasi diabetes menggunakan program Python. Yang pertama adalah membaca data. Yang pertama kita harus lakukan adalah import library. Yang pertama ada import pandas spd, import numpy snp, from sklearn.model-selection, import train test split, from sklearn tree, import decision tree classifier, from sklearn metric, import accuracy score, import matplotlib.pyplot as plt, import seaborn as sns. Berikut penjelasan dari import library tadi. Yang pertama, import pandas spd. Pandas adalah pustaka populer dalam analisis data yang menyediakan struktur data yang efisien dan alat analisis data. Yang kedua ada import numpy snp. Numpy adalah pustaka fundamental untuk komputasi numerik dalam Python. Ini menyediakan struktur data dan fungsi yang kuat untuk bekerja dengan array dan matriks. Yang ketiga ada from sklearn.model-selection, import train test split dari pustaka scikit-learn. Sekarang kita mengimport fungsi train test split. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi subset pelatihan dan subset pengujian yang diperlukan untuk menguji dan memvalidasi kinerja model machine learning. Yang keempat ada from sklearn.tree, import decision tree classifier. Kode ini mengimport kelas decision tree classifier dari pustaka scikit-learn. Decision tree classifier adalah algoritma pembelajaran mesin yang menggunakan struktur pohon putusan untuk melakukan klasifikasi pada data. Yang kelima ada from sklearn.metric, import accuracy score. Kita mengimport fungsi accuracy score dari scikit-learn yang digunakan untuk mengukur akurasi prediksi model klasifikasi. Yang keenam ada import matplotlib.pyplot as plt. Matplotlib adalah pustaka visualisasi data yang populer dalam Python. Dalam kode ini kita mengimport modul pyplot dari matplotlib dan memberi alias plt. Yang ketujuh ada import seaborn as sns. Seaborn adalah pustaka visualisasi data statistik yang dibangun di atas matplotlib. Dan kode ini kita mengimport seaborn dan memberi alias sns. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rahul. Lalu di sini ada membaca dataset, ada data sama dengan pd.read, _csv, diabetes csv, data.head. Lalu di sini ada tampilan data berupa tabel. Lalu memisahkan fitur dan label, pisahkan fitur kolom-kolom kecuali kolom outcome, dan label kolom outcome dari data. X sama dengan data drop, outcome, X sama dengan 1, Y sama dengan data outcome. Lalu mengambil sampel baris dari data frame setelah kolom outcome dihapus, x.sample. Lalu di sini ada tabel, hasil dari memisahkan fitur dan label, pisahkan fitur, lalu dilanjut memisahkan data train dan data set. x_train, x_test, y_train, y_test sama dengan train_test_split, xy, text size sama dengan 0,2, dan random state sama dengan 42. Lalu dilanjut oleh klasifikasi decision tree. Sini ada membangun dan melatih model decision tree, yaitu model sama dengan decision tree classifier, model.fit, x_train, y_train. Lalu dilanjutkan melakukan prediksi, yaitu y_pred sama dengan model.predict, x_test. Dilanjut dengan menghitung akurasi sama dengan accuracy_score, y_test, y_pred, print akurasi, akurasi.
Lalu di sini ada visualisasi decision tree, yaitu ada from scroll.tree, import export underscore graphics from ipython.display, import image, import py.plus dot underscore data sama dengan export underscore graphics, model of file sama dengan non, returns underscore name sama dengan x.columns, class underscore name sama dengan 01, field sama dengan true, rounded sama dengan true, special underscore character sama dengan true. Lalu ada graph sama dengan p.plus.graph underscore from underscore data, image graph.read underscore png. Lalu di sini ada tampilan decision tree. Lalu dilanjutkan oleh Ataya. Selanjutnya di sini ada coding simulasi model, yaitu import py.plus from scroll.tree, import export graphics from ipython.display, import image. Ada contoh pengamatan baru, new observation sama dengan pd.dataframe 0, 170, 25, 0, 30, 0,425, kolom sama dengan x.columns, dan ada melakukan prediksi pada pengamatan baru, yaitu prediction sama dengan model.predict new observation. Selanjutnya Anda membuat grafik bar untuk menampilkan distribusi hasil prediksi, yaitu ada label sama dengan tidak terkena diabetes dan terkena diabetes, red count sama dengan land prediction sama dengan 0, land prediction sama dengan 1. Selanjutnya, ini output tidak terkena diabetes seperti ini. Ada hasil distribusi hasil prediksi pada pengamatan baru. Dan selanjutnya ada visualisasi pohon keputusan. Ini adalah coding visualisasi pohon keputusan. Data sama dengan export grafis, model out file sama dengan non, fitur names sama dengan x.columns, class name 01, field sama dengan true, round sama dengan true, special karakter sama dengan true, dan graph sama dengan p.plus, graph from data, image graph.create png. Ini hasil visualisasi pohon keputusan seperti ini. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky. Kita di sini mendeploymentkan menggunakan Streamlit dan aplikasinya adalah aplikasi klasifikasi diabetes. Fungsinya untuk memprediksi apakah seseorang terkena diabetes atau tidak. Lalu kita bisa masukkan data sendiri sesuai riwayat terakhir yang dicek, yang ada preeklamsis yang datanya 0 sampai 17, lalu ada glukosa yang 0 sampai 199, lalu ada blood pressure yang 0 sampai 122, lalu ada skin thickness 0 sampai 99, lalu ada insulin 0 sampai 846, lalu ada BMI 0,00 sampai 67,10, lalu ada diabetes pedigree function 0,08 sampai 2,42, lalu ada umur 21 sampai 81. Lalu akan keluar hasilnya apakah terkena diabetes atau tidak. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan karena kami manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.